Si Bancet Merah ini cucu seorang dukun. Halo netizen Indonesia, saya sekarang lagi ada di pinggir sebuah hutan, di mana tempat saya dulu menggembleng murid-murid saya. Kita nengokin gubuk derita yang pernah kita pakai untuk gemblengan dulu, mudah-mudahan masih bagus. Ini suasana hutan yang di sana. Di bawahnya dulu ditanami kopi. Ya, hasilnya lumayan nih kopi nih. Di sini ada gemericik mata air, sungai kecil yang mengalir, yang biasa dulunya dipakai untuk duduk meditasi. Aduh, mata airnya udah kering dulu di sana. Mata air untuk mandi, untuk wudhu. Ini harus didalami lagi nih, dibuang lumpurnya. Sayang sekali, dulu airnya jernih sekali. Dan itu adalah gubuknya. Dulu tempat kita ngumpul di pinggir hutan ini. Kita ke sana supaya enak ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan masih bisa dipakai untuk duduk nyantai gubuknya. Kalau enggak nanti diperbaiki. Salam damai seluruh alam. Salam damai semesta raya. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo, apa kabar? Jumpa lagi. Mungkin satu hari kemarin tidak upload video. Hari ini kita bisa kembali berjumpa. Saya kembali upload video, menjumpai Anda semua, para netizen, para subscriber yang udah ikut berpartisipasi, para viewer juga para komentator yang mendukung channel saya. Hari ini temanya kita mengkritisi lagi, kita mereaction salah satu video yang dibuat oleh si Bancet Merah tentang video ini yang begini nih. Kalau nggak ada suaranya, adegan yang terlihat di sini adalah orang minta HP, dikasih HP-nya. Iya kan? Alhamdulillah ada suaranya nih, dia minjam HP dulu, dia alasan mau foto rekening. Yang terjadi kebanyakan kan yang dikira itu ilmu gendam asli, itu ilmu hipnotis pakai jin, sekali tepuk nggak sadar. Itu CCTV-nya nggak ada suaranya. Iya, asal tiba-tiba ngasih, padahal mah ada proses. Dia nipunya tuh, ada kata-kata untuk menipu si korbannya sampai si korban memberikan barang berharganya gitu. Ini jadi pembelajaran, ini modus. Jadi menurut saya sebagai salah satu orang yang bergerak di bidang pelatihan hipnotis dan hipnoterapi, juga pelatihan-pelatihan esoterik dan esoteris. Jadi eksoteri dan esoteri serta hipnosis dan hipnoterapi, dan juga membongkar semua keilmuan yang katanya gendam dan lain sebagainya. Itu pekerjaan kami dulunya, satu tim. Saya menilai dari apa yang disampaikan di video barusan, anak ini sebenarnya tidak paham, tidak mengerti, tapi sok-sokan ingin tampil sebagai seorang pakar, terlihat hebat, wow gitu, tapi nggak masuk. Ini melenceng, apa yang dia sampaikan ini sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan di berbagai tempat, baik itu melalui media telepon atau melalui direct, ya, secara langsung ke tempat target,
itu kerja tim. Biasanya kerja tim, dan kalau dia katakan itu bukan hipnosis, bukan gendam, ya karena dia tidak mengerti. Jadi dia sendiri tidak bisa mengklasifikasikan itu kejahatan dengan pola apa, dia sendiri tidak paham. Kalau saya bisa katakan itu klasifikasi kejahatan yang menggunakan atau melakukan modusnya dengan pseudo hipnosis. Jadi pseudo hipnosis itu banyak hal yang bisa dilakukan. Apakah itu kejahatan hipnotis? Ya pelakunya hipnotis, pelakunya yang melakukan itu seorang hipnotis. Tapi yang dipraktekkan itu adalah pseudo hipnosis. Bukan hipnosis yang sesungguhnya, tapi pseudo hipnosis. Kalau dikatakan si Bancet Merah ini itu bukan hipnotis, itu begini bla bla bla. Karena dia tolol aja, nggak mengerti, nggak mendalami hipnosis. Karena sertifikat hipnosisnya nembak. Ya. Jadi pseudo hipnosis itu jarang dibahas oleh para trainer ataupun para pakar-pakar hipnosis. Mudah-mudahan teman-teman netizen Indonesia yang memperhatikan, yang sudah semakin cerdas, sudah tidak mau lagi digobloki, ditololin sama anak kecil ini, lebih cerdas lagi. Jadi sebenarnya yang dibuat oleh si Bancet Merah kemarin itu kedangkalan ilmu sebenarnya. Itu tidak mencerdaskan, tapi membodohkan dalam hal pemahaman. Oke lah, kalau dia mengingatkan masyarakat, oke, tentang kejahatan itu. Tetapi penyampaian dia, pemaparan dia tentang pemahaman itu keliru. Yang dilakukan oleh pelaku itu adalah pseudo hipnosis. Jadi bekerja dengan tim, satu melakukan misdirect, satu melakukan pressing, membuat orang itu linglung atau kebingungan. Intinya membuat orang lain menjadi hang atau blank dan menuruti apa kemauannya. Nah, itu adalah pseudo hipnosis. Dan itu waktunya cepat, itu temporer. Hanya mungkin butuh waktu 5 sampai 10 menit dan selesai. Dan orang itu blank mungkin sekitar setengah jam sampai 1 jam paling lama kebingungannya. Jadi apakah itu bermain dengan bawah sadar? Ya, bermain dengan kesadaran orang, itu dimanipulasi. Memanipulasi kesadaran orang dengan pseudo hipnosis. Sama yang dilakukan oleh si Bancet Merah ini juga melakukan pseudo hipnosis dengan video-video seperti ini. Katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Nah, ini konsep hipnosis terselubung. Jadi hitam ini passing, putih ini leading, passing juga, merahnya adalah leading. Jadi passing, leading. Artinya ya sama saja apa yang dia sampaikan dengan dia lakukan di dalam channelnya dia, sama-sama. Jadi penjahat terselubung mencari keuntungan melalui YouTube dengan penjahat yang merugikan orang lain di toko, ya sama-sama. Sampean juga pendukungnya dia ya dirugikan, rugi beli kuota buat nonton, ya kan, lagi bayar wifi di rumah bulanan buat nonton dia, ya sama saja. Orang hidup ini kan transaksional, dalam kehidupan ini transaksional semua. Apa yang bukan transaksi? Jadi ya jual beli. Sama halnya si Bancet Merah ini, dia menghipnotis juga ke penonton seluruh videonya dia dengan cara tadi passing, leadingnya merah. Kalau Anda semua masih terkena passing leadingnya dia, ya kena passingnya dia dan mengikuti leadingnya dia, ya sama juga bohong, sama dengan korban
gendam atau korban pseudo hipnosis di toko-toko, lewat handphone, ke ATM digiring, sama. Prosesnya sama, mirip gitu ya. Prosesnya serupa, tapi kemasannya yang berbeda. Jadi bagaimana dikejutkan dengan video-video pendek, short mungkin ya, di snack dulunya, snack video di TikTok, terus di shortnya, hanya untuk menarik perhatian Anda masuk ke channelnya. Setelah masuk channelnya, Anda penasaran, ya udah dikasih passing, leadingnya ilmu merah, dan Anda mengikutinya, sama saja bohong. Artinya meneriaki orang lain sebagai penjahat, menuduh orang lain sebagai penjahat, dia sendiri adalah penjahat terselubung. Jadi sudahlah, kita harus makin lebih cerdas. Mungkin Anda mengikuti channel saya ini makin lama makin cerdas karena banyak edukasi, keilmuan yang saya bongkar di sini prakteknya, yang dipraktekkan oleh si Bancet Merah ini. Sekecil apapun yang dia buat akan saya kritisi, akan saya komentari, saya reaction. Ya, karena apa? Terlalu banyak mereaction orang lain yang akhirnya membuat kegaduhan ya di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini. Dibuat gaduh ya, anak kecil saja. Jadi gantian, bagaimana rasanya kalau kita bongkar-bongkar apa yang dia buat gitu ya. Nah, gimana rasanya? Enak apa enggak? Kalau enggak enak ya berhentilah, enggak usah aneh-aneh. Jadi kalau kita ngomongin pemahamannya dia masih cetek sekali dan belum begitu hebat. Kalau bicara masalah dukun, ya dia ini cucunya dukun ya. Si Bancet Merah ini cucu seorang dukun, ahli meracik ramuan-ramuan dedaunan sana di Wonogiri. Nama kampungnya si asal usulnya si Bancet Merah ini Slogoimo ya, Bancet Merah. Kalau kamu belum pinter mending kamu pulang aja lah ke Slogoimo ya. Karena pulang ke Slogoimo. Ngapain kamu di situ malah bikin heboh aja lele. Bu ya pinter jadi anak itu, jangan makin lama makin tolol aja gara-gara YouTube. Bukan tambah pinter malah tambah goblok. Kalau udah goblok goblokin orang banyak lagi. Wah, piye to kowe iki? Wis ngono ngewangi mbahmu ngono. Godhok-godhok ramuan ngono. Jadi cucu seorang dukun meneriaki orang lain dukun. Dan dia sendiri lupa memburu dukun, tapi kenapa nggak memburu mbahnya sendiri, yang mbahnya dukun ya, cucunya dukun jadi pemburu dukun. Ini yang lucu gitu loh. Jadi mungkin tidak banyak orang tahu di Indonesia ya siapa dia, asal usulnya bagaimana ya. Bapaknya dari Wonogiri, jadi orang tua dari bapaknya ini adalah seorang dukun kampung. Jadi si Bancet Merah ini adalah cucunya dukun. Nah, kalau memburu dukun ngapain nggak pulang buru mbahmu aja? Kok buru dukun-dukun yang lain susah amat. Pulang kampung ke Slogoimo ya. Buru mbahmu sendiri gitu loh. Yang cerdas jadi anak. Jangan tolol. Gimana kamu ini? Ya itu loh. Jadi kalau orang-orang lain menjuluki dia ini badut, ya bener lucu. Lucu sekali. Jadi apa yang dia buat ini sebenarnya ya kelucuan. Tapi lama-lama kelucuannya itu membuat gaduh negara, menyita perhatian banyak orang, bahkan tokoh-tokoh yang terkenal pun juga numpang di situ, pansos ya, banyak yang ikut-ikutan dideketin sama dia, ya pengacara-pengacara terkenal, hanya untuk apa? Untuk bumper supaya dia terlihat dekat dengan orang-orang yang top. Supaya orang tidak berani mengkasuskan dia. Ya kalau mau kasuskan aja. Siapapun yang mau laporkan si Badut Merah ini, ya si Bancet Merah ini silahkan. Yang penting deliknya bener ya. Ketemu deliknya, kelemahannya, setiap kata-katanya masuk, penghinaan atau apapun, udah ambil barang buktinya, laporkan. Ya, kami dari tim advokasi Persatuan Tabib dan Paranormal Indonesia Bersatu siap membantu. Kalian juga punya tim advokasi. Kita juga orang-orang hukum, bukan orang-orang bodoh tentang hukum, bukan orang buta tentang hukum. Laporkan saja, kami siap dampingi Anda semua. Kalau memang ada
penghinaan yang masuk, delik aduannya, ambil videonya sebagai barang bukti. Kita bantu nanti, tenang saja. Dia juga biarpun dekat dengan pengacara atau keluar duit, ya, semakin kamu laporkan, ya, semakin berkurang duitnya dia buat bayar pengacara. Udahlah, lakukan aja, nggak apa-apa. Kita laporkan rame-rame, ya, seluruh provinsi nanti merasa dirugikan, mungkin merasa terhina, laporkan aja. Anak ini tolol, jadi kalau dia memilih kata-kata itu nggak bisa menyinggung orang lain atau tidak, dia tidak bisa pikirkan itu. Jadi pasti setiap kata-katanya banyak menyinggung orang lain, ya, menyakiti perasaan orang lain, menyakiti hati orang lain. Jadi misalkan saya melaporkan ke pasal perbuatan tidak menyenangkan, itu juga masuk, karena Anda merasa tidak disenangkan dengan perbuatan anak ini. Jadi walaupun bagaimana tetap diproses gitu loh, ya. Pasal karet ini dipakai biar kapok gitu kan. Dia bayar pengacara, walaupun temannya pengacara tetap keluar duit, bayar. Jadi nggak usah takut, walaupun temannya pengacara hebat, ya, laporkan saja. Kalau memang itu masuk delik aduannya, kan lebih mudah seperti itu. Biar dia tiap hari dipanggil sana sini, diteleponi polisi, stres nanti. Anak kecil aja kok mainkan psikologinya, nggak bakalan enak hidupnya, ya. Makan itu, urung pinter, ojo keblinger. Bali nah slogo imo wangi bae, ono godhong-godhong ramuan, apa bedel-bedel kacang, apa piye, bocah Wonogiri kok aita itu ning Jakarta sajak ya arep ontang-ontang idak sirahe wong akeh. Oke netizen, jadi sudah terungkap kan ya asal usulnya. Saya rumahnya nanti saya upload juga ya di YouTube nih, rumah yang ada di Wonogiri ya. Rumah bapaknya, ya, rumah orang tuanya, rumahnya dia lah sekarang. Rumah mbahnya. Nanti saya upload semua. Karena untuk daerah Slogo Imo, Girimarto itu sahabat saya banyak di sana, ya. Karena kita memang jaringannya luas. Jadi para tabib, para penyembuh alternatif atau dukunnya tanah Jawa itu bersatu semuanya. Baik itu yang dari lereng Lawu sampai ke Wonogiri, ya, daerah dia Slogo Imo, Girimarto sampai ke Kayangan Dlebe sana. Kita kenal semua, satu jaringan. Jadi hati-hati. Hati-hati, jangan aneh-aneh. Kalau aneh-aneh kamu nanti sengsara sendiri, ya. Oke netizen, sudah paham kan? Ternyata anak ini sebenarnya tidak begitu pandai dalam hal yang namanya hipnosis. Dia bukan seorang master, walaupun dia pegang sertifikat, tidak tahu asalnya dari mana. Buktinya mengklasifikasi sebuah tayangan video itu tidak bisa. Itu sebenarnya pseudo hipnosis atau hipnosis palsu atau hipnosis semu, bukan hipnosis yang sesungguhnya. Tapi dia katakan dengan bla 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 seolah-olah dia pakar hipnosis, padahal bukan. Hanya satu kata mengatakan pseudo hipnosis gitu, saya nggak berani, nggak bisa, nggak tahu, atau mungkin ya nggak tahu lah, nggak mungkin lupa, mau dia nggak tahu. Jadi memang anak ini tidak berkompeten, tidak memiliki kompetensi di bidang hipnosis. Nanti video yang lain saya tunjukkan ya, kebodohan-kebodohan dia akan kita ungkap rame-rame. Oke, saya rasa hari ini cukup kita sudahi apa yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan Anda semua mengerti, paham, dan tidak lagi mudah tertipu oleh si pancet merah ini. Oke le, pulang aja le ke Slogo Imo ya. Betul-betul telo kono lo, timbangannya ruwet. Kalau enggak sini, kalau mau belajar sama mbahnya. Nah, nih. IPEH, Indonesian Professional Esoteris and Hypnosis. Jadi bukan cuma main-main ya. Datang aja pulang kampung Wonogiri, nanti ketemu sama saya, sama mbahmu sekalian, keplaki gundulmu. Anak semakin lama semakin dablek aja. Di kota besar bukan tambah pinter, semakin songong, ya, nggak punya sopan santun, nggak punya adab sama orang lain.
nggak punya etika, asal mangap saja, seolah-olah paling hebat sendiri. Turunan wong Jawa tapi orang Jawa nih, kamu tuh keturunan orang Jawa, mbok ya belajar Jawa nih gitu loh ya. Turunan Warok, Wonogiri kok, ini Warok kayak gini nih le, turunan Warok kok kita itu. Warok enggak seperti itu. Udahlah, balik kampung dulu, sinau. Kalau sudah pinter nanti baru buru dukun. Putune dukun buru dukun. Ya, cucunya dukun memburu dukun. Sana buru mbahmu aja di kampung sana loh. Gak usah buru dukun-dukun yang lain. Bodoh amat sih jadi orang. Pokoknya yang cerdas memburu dukun, mbahmu sendiri dukun, pulang diburu mbahmu. Jangan buru orang lain. Buru orang lain nggak dapat. Atau kamu punya misi lain ya? Cari sesuatu. Jangan-jangan ya cara-cara lama dipakai buat ngepres dukun-dukun yang ketakutan dapat duit gitu ya. Preman itu namanya, preman terselubung, nggak boleh gitu. Ya, yang fire mainnya, yang firefly gitu loh. Oh, pakaiannya bagus kok, merah, jas. Ada ya. Mana kiri, slogo imo gunung. Eling le, kowe turunane wong gunung, ojo lali ya. Pulang kampung dulu, sungkem sama mbahmu yang dukun. Putunya dukun ora gelem sungkem karo dukun piye to kowe iki lele. Baik, netizen Indonesia, mudah-mudahan Anda semakin mengerti siapa sosok si Bancet Merah ini dan hanya sebatas mana kemampuannya, kehebatannya, kebisaannya, ya sebatas itu. Jadi hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan damai seluruh alam. Salam damai seluruh alam. Salam damai semesta raya. Rahayu, rahayu, rahayu.